A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin. Kepada para jamaah salat duhur al-muqtasidin, baik bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan mahasiswa, perkenankanlah kami sedikit menyita waktu Bapak Ibu dan sekalian. Kami diamanai dari kepanitiaan atau ketakmiran Masjid Al-Muqtasidin dan juga panitia Milad Universitas Islam Indonesia yang ke-81 untuk menyampaikan sepatah dua patah kata pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kami pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini kami akan menyampaikan topik atau tema terkait dengan keutamaan bersyukur. Bahwa dalam atau kata bersyukur, syukur adalah dari kata syakara yaskuru atau syukran, yaitu berarti pujian kepada kebaikan atau pemberi kebaikan. Bapak Ibu sekalian kami hormati, bahwa begitu banyak nikmat yang dianugerahkan kepada kita dari Allah, baik itu nikmat yang berupa dohir maupun batin, yang dapat kita rasakan langsung maupun kadang tidak kita rasakan secara langsung, yang mungkin tidak dapat kita hitung satu persatu. Sehingga dalam Al-Quran, yaitu surat An-Naml ayat ke-18, Allah menyatakan bahwa wa ta'udu nikmatallaha la tuhsuha, bahwa sesungguhnya atau seandainya kamu menghitung nikmat yang aku berikan dari Allah, niscaya kamu tidak akan menghitungnya. Karena begitu banyak nikmat yang dianugerahkan kepada Allah kepada kita, baik dari kita dulu lahir sampai saat ini, baik dari pagi tadi sampai siang hari ini pun kita tidak mampu atau dapat menghitung, karena banyak nikmat Allah yang sudah dianugerahkan kepada kita. Bisa kita contohkan, misalnya kita dari bangun tidur tadi pagi, kita tertidur kemudian kita bangun, kesadaran kita pulih kembali, kemudian kita membuka mata kita, kemudian menghirup napas dalam-dalam dengan kesadaran, maka di situ menurut kedokteran terjadi sinkronisasi berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar syaraf yang dianugerahkan kepada kita, sehingga kemudian kita bangun. Dan apa tuntunan yang dituntun oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa kita dituntut untuk berdoa dengan doa alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ila nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan atau menghidupkan kembali kami setelah kami tidur, dan kepadanya kita dibangkitkan atau dikembalikan. Jamaah salat duhur rahimakumullah, sehingga bagi kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk terus dan terus bersyukur, mengungkapkan terus rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hal yang menjadi kewajiban bagi kita. Seperti dalam firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 yang saya bacakan, wa ta'adda rabbukum
la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalam ayat tersebut Allah menyampaikan bahwa barang siapa la in syakartum la azidanakum, bahwa barang siapa bersyukur atas nikmat yang aku berikan, la azidanakum, maka nikmat niscaya akan aku tambah nikmat yang aku berikan kepadamu. Wala in kafartum, dan seandainya kamu ingkar nikmat, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Hadirin jamaah salat zuhur, jelas sekali dalam ayat tersebut Allah selain memberikan imbalan atau reward bahwa bagi hambanya yang mau bersyukur akan diberikan tambahan nikmat, dan sebaliknya bagi hambanya yang ingkar nikmat Allah akan memberikan siksa atau punishment seperti dalam ayat yang tadi kami sampaikan. Dalam ayat tersebut Allah sudah menggariskan bahwa kita berkewajiban untuk senantiasa bersyukur setiap saat, karena nikmat Allah tidak pernah terputus dari kita lahir sampai nanti ajal akan menjemput kita. Kemudian selain itu banyak sekali nikmat, salah satunya atau salah duanya adalah nikmat kesehatan dan kesempatan. Dua nikmat tersebut sering atau bahkan jarang kita rasakan kalau kita kemudian tidak merasakan sakit atau dalam kesempitan. Sehingga Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu atau lalai olehnya, yaitu kenikmatan kesehatan dan kesempatan. Kesehatan akan kita rasakan kalau kita kemudian sedang diberi rasa sakit, kemudian kita mungkin berbaring di rumah sakit atau di rumah atau di tempat tidur, maka kita baru merasakan arti pentingnya nikmat sehat. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmat kesempatan yang sering kita lalaikan, yaitu ketika kita kemudian tidak berkesempatan atau tidak bisa melakukan hal yang kita inginkan, padahal sebelumnya kita berkesempatan untuk melaksanakan misalkan sholat zuhur berjamaah pada saat ini. Ketika sholat zuhur berjamaah, maka kesempatan tersebut sudah lewat. Jamaah sholat zuhur al-musaddirin rahimakumullah. Lalu adapun cara-cara dalam bersyukur yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW adalah ketika yang pertama kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita senantiasa untuk tidak lupa melafadzkan hamdalah dengan ungkapan rasa syukur dalam hati, dan dilafadzkan dengan lisan kita memuji bahwa hanya kepada Allah lah tempat pujian. Karena dengan rasa syukur atau rasa pujian itu akan memupuk rasa kesyukuran dalam hati kita kepada Allah, senantiasa untuk merasa bahwa Allah selalu memberikan nikmat kepada kita. Kemudian kedua, berupaya untuk selalu mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Di bentuk kesyukuran dari kita selain mengucapkan lafaz adalah dengan mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga adalah menggunakan atau memanfaatkan kenikmatan dari Allah dengan cara atau contoh perilaku yang telah dicontohkan oleh baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW, sehingga dengan kita berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, kita akan senantiasa dapat mengaplikasikan kesyukuran kita sesuai dengan apa yang dikehendaki, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah zuhur al-muqtasidin rahimakumullah.
Demikian sedikit apa yang kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi pribadi kami khususnya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang dapat bersyukur dan senantiasa bersyukur kepada nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.